Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 73. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Kemudian pada ayo mengamati. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari para pekerja seni? Tuliskan pendapatmu pada secarik kertas kecil, lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing. Selanjutnya pada halaman 74, bacalah dengan seksama sebuah teks yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Kemudian pada halaman 75, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Jawab. Nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Bu Supina adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 2. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Jawab. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. 3. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Jawab. Sebagai seorang penari, Ibu Supina menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nomor 4. Menurutmu, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Jawab. Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Adapun keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian dengan baik. Nomor 5. Cobalah lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu. Silakan adik-adik mencoba melakukan gerakan tarian. Selanjutnya pada halaman 76, silakan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Kemudian pada halaman 76, ayo berdiskusi, diskusikan bersama dengan teman sebangkumu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1.
Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Jawab, judul puisi di atas adalah Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Nomor 2. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Puisi di atas terdiri dari 6 bait. Nomor 3, halaman 77. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Jawab, setiap bait terdiri dari 2 baris dan 12 baris seluruhnya. Nomor 4. Bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Jawab, puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyuman. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Perhatikan gambar berikut. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 78. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Kemudian amatilah gambar tari berikut. Gambar 1, tari pendet dari Bali. Gambar 2, tari piring dari Sumatera Barat. Gambar 3, tari remo dari Jawa Timur. Dan gambar 4, tari saman dari Aceh. Berikutnya, ayo berlatih halaman 79. Kamu akan melakukan kegiatan berikut ini secara berkelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Pilihlah salah satu tari daerah yang paling kamu suka atau yang paling kamu kenal. 1. Carilah informasi melalui berbagai sumber untuk mengetahui nama tari, asal tari, dan cerita tentang tari pilihanmu. 2. Carilah informasi tentang beberapa gerakan tari daerah pilihanmu dan makna gerakannya. 3. Cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerah pilihanmu bersama dengan teman sekelompokmu. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Perhatikan tabel berikut ini. Adik-adik kelas 4 yang hebat, negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Manfaat Makhluk Hidup di Sekitar Kita pada halaman 79 sampai halaman 80. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas dan juga dari berbagai sumber yang kamu ketahui, lakukan kegiatan berikut. Nomor 1 pada halaman 80. Buatlah sebuah peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Jawab, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Hewan, manfaatnya untuk bahan makanan, bahan pakaian, bahan kerajinan, objek uji coba, membantu pekerjaan manusia, dan bahan obat. Sedangkan tumbuhan, manfaatnya bagi manusia diantaranya sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, bahan hiasan, dan bahan obat. Kemudian nomor 2 halaman 81. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Jawab, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida.
Nomor 3. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Jawab. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Kemudian nomor 4. Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Jawab. Jika tidak ada tumbuhan, yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis, hewan-hewan banyak yang punah, dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Nomor 5. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Jawab. Hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh manusia akan mengalami kekurangan makanan dan dapat menyebabkan kepunahan. Kemudian ayo mengamati halaman 82. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu dan sekolahmu dengan seksama. 1. Buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. 2. Amatilah manfaat tumbuhan dan hewan itu baik bagi lingkungan rumahmu maupun lingkungan sekolah. Bandingkan hasil pengamatanmu, kemudian ceritakan di depan kelas. Gunakan tabel berikut ini untuk membantumu. Di sini kakak akan membantu mengisi tabel pada halaman 82. Hewan dan tumbuhan di rumah, nama tumbuhan, jahe manfaatnya untuk bahan obat dan bumbu, mawar untuk hiasan rumah, jambu biji untuk bahan makanan dan obat, mangga sebagai bahan makanan dan peneduh, palem sebagai penghias dan penyejuk, serta anggrek sebagai tanaman hias. Kemudian hewan di rumah, sapi sebagai bahan makanan dan tenaganya, kelinci sebagai bahan makanan, kucing untuk penjaga rumah, ayam sebagai bahan makanan, ikan sebagai bahan makanan, dan kambing sebagai bahan makanan. Kemudian tumbuhan dan hewan di sekolah, nama tumbuhan, melati manfaat sebagai tanaman hias, mawar sebagai tanaman hias, ketapang sebagai penyejuk halaman, felicium manfaat sebagai penyejuk halaman, palem penghias dan penyejuk, dan kamboja tanaman hias. Sedangkan nama hewan di sekolah, ikan sebagai bahan percobaan, kelinci sebagai bahan percobaan, cacing sebagai bahan percobaan, belalang sebagai bahan percobaan, katak sebagai bahan percobaan, dan serangga manfaatnya sebagai bahan percobaan. Kemudian pada halaman 83. Nomor 3. Bandingkanlah hasil pengamatanmu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Adakah tumbuhan yang sama yang ada di rumah dan di sekolahmu? Jawab, ada, yaitu tumbuhan mawar dan palem. B. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Jelaskanlah. Jawab, ya, keduanya dimanfaatkan sebagai peneduh dan tanaman hias. C. Adakah hewan yang sama yang ada di rumah dan sekolahmu? Jawab, ada, yaitu hewan ikan. D. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Jelaskanlah. Jawab, ikan di rumah untuk dikonsumsi, sementara di sekolah hanya sebagai objek percobaan. Kemudian, apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatanmu di atas? Jawab, kesimpulanku, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.